Sopan kalau tuannya nggak ngerokok, gua nggak berani. Ya udah ngerokok, gua temenin kalau mau ngerokok. Ini nyalain nih. Nih, sebentar Angel ya. Iya. Ya namanya. Berarti kalau di YouTube dia ngerokok. Abang ngerokok, abang? Ngerokok dia. Itu udah dinyalain tuh. Mau ngerokok aja. Ntar gua temenin, nggak apa-apa. Terus Jel. Ya, berarti intinya Islam sama Muslim itu berbeda ya? Beda. Berarti agama Islam bisa nggak memahami tentang Tritunggal? Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bisa. Tapi gini, memahami bisa, tapi tetap menolak. Oh, oke. Menurut ajaran agamanya. Ya. Ya. Memahami justru semua konsep ketuhanan Kristen di dalam Kristen yang di dalam Bible itu sudah dibantah semua di dalam Quran. Oke. Sebutin Kristen apa? Kristen, kalau Angel kan Kristen Trinitarian. Ya, konsisten. Trinitarian kan Bapa, Putra, Roh Kudus tapi satu Tuhan. Iya. Itu dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 73. Pernah dengar Kristen Oneness? Kristen Oneness itu yang bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi bukan tiga pribadi. Oke. Ya, itu Oneness di Indonesia ada. Terus ada Kristen Unitarian, pernah dengar kan? Unitarian ini tidak menyembah Yesus. Kalau yang Unitarian tidak dibantah karena nggak nyembah Yesus gitu. Jadi dua macam Kristen ini sudah dibantah di Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 72 untuk yang Oneness, 73 untuk yang Trinitarian. Bahkan sekarang udah nggak ada namanya Kristen Mariamite. Pernah dengar? Mariamite itu Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Katolik dong berarti ya? Enggak. Oh, beda ya? Justru aliran Mariamite itu dulu disesatkan atau dianggap bidat oleh gereja awal di abad keempat yang cikal bakal Katolik lah gitu. Kalau Protestan kan jauh banget ke belakangnya. Jadi yang Kristen yang menyembah Maria pun sudah dibantah di Quran. Di Quran surat Al-Maidah juga ayat 116. Semua konsep Kristen sudah dibantah. Bukan kita nggak paham, kita paham, tapi bukan berarti kita menerima gitu. Yes. Apalagi? Oke, kalau misalnya tadi kan kalau Dondi kan udah bahas soal beberapa Kristen dan kepercayaannya ya. Nah, sebenarnya aku banyak gak tahu nih soal Kristen A, B, C, D, F, G. Cuman di kitab Wahyu itu kan ngebahas soal akhir zaman kan. Akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Terutama yang namanya antikris, ya kan. Nah, kebetulan tante aku, jadi aku punya tante, dia itu nikah sama orang luar negeri dan sekarang stay di Dubai udah lama. Tante aku tuh masuk yang Kristennya taat banget. Terus tiba-tiba one day aku nggak tahu dia ada di persekutuan apa. Terus tiba-tiba dia tuh kayak info ke kita nggak boleh ngerayain Natal, nggak boleh ngumpul sama keluarga dan kita bilang itu ajaran sesat, kita bilang kayak gitu. Karena di akhir zaman di kitab Wahyu kita bilang pada akhirnya semua orang itu banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu kata firman Tuhan, kata Alkitab gitu, bilang kayak gitu kan. Banyak yang Kristen tapi banyak yang masuk surga tuh sedikit gitu. Nah, jadi dari situ aku percaya sih tanda-tanda akhir zaman emang banyak kayak nabi-nabi palsu atau kayak yang mengaku ini tuh Kristen tapi ajarannya itu sesat. Makanya kita sebagai orang Kristen yang masih dalam lingkupan, kita selalu bilang hidup kita tuh berpaku pada firman Tuhan, bukan apa kata orang atau yang sekitarnya kayak gitu. Karena itulah nabi-nabi palsu yang menginjilin kayak gitu. Jadi kayak dan itu lumayan mungkin komunitas yang di sana itu yang bilang kita nggak boleh loh ngerayain Natal, kita nggak boleh ngumpul sama keluarga, kita nggak boleh perpuluhan. Nah kalau di Kristen tuh ada perpuluhan, jadi kalau setiap kita gajian 10% kita kasih ke gereja kayak gitu kan. Nah itu juga dilarang, padahal kan Tuhan bilang ketika kita dikasih berkat sama Tuhan, kita tuh belajar untuk ngasih berkat lagi kembali 10% gitu. Kemungkinan besar Kristen yang itu namanya Kristen progresif. Oh gitu ya. Iya. Di Indonesia ada ya. Cuman udah banyak dapat tekanan dari Kristen-Kristen yang lain. Jadi kelihatannya nggak begitu berkembang. Kemungkinan itu. Tapi karena gini, yang bilang nggak boleh ngerayain Natal karena memang Natal itu aslinya memang bukan hari lahirnya Yesus. 25 Desember itu memang dulunya dipakai oleh orang-orang Romawi untuk merayakan hari lahirnya Dewa Matahari.